Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Yaqulu rabbuna jalla fi 'ula يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها المسلمون أعزني الله وإياكم جميعا. Insyaallah kita akan membahas pembahasan yang ringan dan singkat insyaallah tentang masalah sunnah yang biasa kita kerjakan setiap hari atau bahkan setiap malam atau sehari semalam. Kali ini insyaallah kita akan membahas tentang masalah beberapa sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika kita bangun tidur. Jadi bangun tidur. Karena sebagaimana kita tahu bahwasanya dengan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk membuka mata lagi dan bernafas lagi ketika kita bangun dari tidur, maka itu bermakna Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kesempatan yang kesekian kalinya, memberikan waktu kepada kita, memanjangkan umur kita, memberikan masa kepada kita agar kita bisa mengumpulkan amal saleh di hari itu sebanyak mungkin, memberikan anugerah waktu, kesempatan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang berwujud dosa-dosa besar ataupun kesalahan dosa-dosa kecil. Dan lebih daripada itu, supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ini kesempatan untuk mengejar kembali hal-hal yang terluput yang telah kita lewati di hari-hari yang telah berlalu. Tentu saja ayuhal muslimun, ini termasuk nikmat yang betul-betul harus kita syukuri, karena kita tahu bahwasanya segala apa saja nikmat itu bisa kita bicarakan selama kita masih hidup. Jadi nikmat itu baru terasa nikmat kalau kitanya masih hidup. Jadi hidup ini, tidur kemudian apa? Allah izinkan kita bangun lagi, maka sesusah apapun hidup di masa itu, di hari itu, maka kita masih ada dalam kenikmatan karena ada kesempatan ini masih. Adapun yang harus kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman di dalam Az-Zumar ayat 42, dan kita tahu dan sudah hafal semua insyaallah. Allah mengatakan, Allahu yatawaffal insan, Allahu yatawaffal anfus hina mautiha. Allah Subhanahu wa taala itu menahan atau memegang jiwa atau roh seseorang ketika dia meninggal. Allah tarik itu rohnya, Allah tarik jiwanya, tak balik lagi ke badannya ketika dia meninggal, ketika dia maut, menjemput. Wallati lam tamut fi manamiha, dan juga Allah memegang jiwa-jiwa atau roh-roh orang yang dia tidak meninggal tapi ketika dia tidur. Jadi ketika dia tidur, roh-rohnya itu apa? Dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayumsiku allati qadaha qada 'alaiha al-maut, dan ketika Allah berkehendak orang tidur ini tidak akan Allah bangunkan selamanya, maka Allah akan pegang, Allah akan tahan jiwa itu tidak balik lagi ke badannya. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma, dan sebaliknya jika orang tersebut diizinkan oleh Allah untuk hidup kembali, maka Allah akan lepas jiwa itu dan dia masuk lagi ke raganya,
Makanya kita tahu bahwasanya kita tuh sering bermimpi ya, bermimpi. Kadang melanglang buana mimpi kita itu. Jangankan waktu tidur, waktu sadar saja kita bermimpi. Parahnya lagi, mimpi ketika sadar itu jauh lebih ngawur daripada mimpi ketika kita sedang tidur. Seperti itu. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Yang demikian itu benar-benar ada tanda-tanda kebesaran Allah untuk orang-orang yang mau berfikir. Nah, ini puncaknya di sini. Bahwasanya, oh ini adalah ketika Allah mengizinkan kita untuk membuka mata subuh itu, bahkan sebagian tidur siang mungkin sambil menunggu adzan gitu ya, kita terlelap. Allah pegang jiwanya. Ketika Allah berkehendak untuk membuat orang ini tidak bangun lagi, Allah tak balikan jiwa itu. Tapi kalau Allah berkehendak untuk memberikan kesempatan yang kesekian kalinya kepada orang tersebut, Allah berikan jiwa itu lagi. Dan kita saat ini ada di momen yang kedua, yaitu apa? Momen yang mana Allah mengizinkan kita mengembalikan ruh kita ke badan kita. Maka jangan gunakan hal tersebut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal ini untuk disyukuri oleh setiap muslim dan layak bagi kita untuk menunjukkan rasa syukur tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk meneladani ajaran-ajaran yang telah diajarkan oleh Nabi kita dalam segala aspek. Salah satunya ketika bangun tidur. Ketika bangun tidur, karena apa ya? Terutama tidur malam ya, tidur malam. Karena itu apa? Inti daripada kesehatan itu adalah ketika Anda diizinkan oleh Allah untuk istirahat. Wa ja'alna naumakum subata, dan kami jadikan pada tidur kalian itu sebagai istirahat. Kebayang ikhwan, kebayangkan kawan, kalau seandainya kita itu ya, apa saja kita punya di dunia ini, kecuali apa? Kecuali rasa ngantuk. Allah tidak berikan rasa ngantuk, maka dialah orang paling menderita di dunia. Sahih, dia adalah orang yang paling menderita di dunia. Jadi ngantuk ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya, lauk apa yang paling enak, makanan apa yang paling lezat di dunia? Satu jawabannya, apa? Lapar. Ketika Anda diberikan rasa lapar oleh Allah, apa saja dimakan. Mau yang halal ataupun yang haram juga enak dimakan. Na'udzubillah. Tapi ketika Allah cabut rasa lapar itu, Anda tidak akan makan. Anda ini bermudarat. Sama seperti ketika ditanya, ranjang apa yang paling empuk di dunia? Ranjang itu bernama rasa kantuk. Ranjang itu adalah rasa kantuk. Dan diberikan rasa kantuk ini adalah nikmat dari Allah untuk kita. Dan kita wajib bersyukur atas nikmat tersebut. Pertama, yang harus diingat dalam masalah dunia perbangunan dari tidur ini adalah apa? Hendaknya seseorang membiasakan bangun pagi. Bangun pagi. Jadi selama hal itu, bukan selama ya, memang muslim harus bangun pagi. Minimal untuk apa? Untuk sholat subuh. Sholat subuh. Perkara setelah sholat subuh dia hilang lagi menuju alam yang lain, itu urusan kedua. Yang penting apa? Subuh bangun dia. Karena salah satu syarat untuk sah sholat subuh, dia harus bangun. Harus bangun, tidak boleh mengerjakan dalam keadaan tidur, tidak boleh. Ini, kata penulis, adalah wujud dari rasa syukur yang patut kita jadikan sebagai kebiasaan. Yakni apa? Ketika mendengar azan subuh berkumandang, maka kita subuh, kita bangun seperti itu. Makanya tidak disunahkan, dianjurkan antara adzan subuh dengan sholat itu lebih panjang daripada mungkin antara sholat zuhur dengan iqamahnya. Iqamah di sholat subuh itu lebih panjang karena tidak semua orang itu sama. Sebagian masih muda, bujang, sebagian sudah menikah, sebagian sudah bukan ABG lagi, sudah tua, sudah sepuh gitu. Kalau orang-orang sepuh mah mungkin dia tidurnya lebih sebentar, dia jam 2 tidur, jam 3 sudah bangun. Tapi kalau untuk para pemuda, luar biasa beliau itu. Susah tidurnya atau bahkan gampang tidurnya, tapi apa? Bangunnya susah dia. Yang lebih parah lagi adalah bagi teman-teman yang baru-baru menikah, dia berharap 24 jam itu semuanya malam terus. Seperti itu. Makanya kenapa? Jadi mudarat juga bagi pasangan-pasangan yang baru-baru nikah ini ketika azan dan iqamah itu hanya 10 menit. Ini kurang sip, harus bermusyawarah kembali di KM itu. Kasihan mereka itu. Enggak cukup bagi mereka itu untuk mandi besar, untuk antri lah seperti itu. Jangan dibiasakan untuk menunda-nunda bangun.
Terlebih lagi ya kaum laki-laki ini yang memang diwajibkan untuk sholat berjamaah di masjid, luar biasa. Barang siapa yang sholat subuh dan sholat asar di masjid itu, maka itu ada dalam jaminan Allah, kata Rasulullah, dijamin untuk apa? Tidak dibakar di neraka kelak. Kemudian kebalikannya, adapun orang-orang yang terlambat dan sengaja terlambat untuk salat subuh, maka dia kehilangan banyak manfaat dan maslahat, serta pasti menyia-nyiakan banyak hal. Karena subuh ini, waktu subuh ini, terutama waktu subuh itu adalah waktu yang paling agung, waktu orang fresh, dan ini adalah kepala dari sehari itu, kepalanya adalah di subuh. Ketika subuh ini beres, maka semuanya insya Allah beres. Tapi kalau subuhnya amburadul, susah. Setelah itu susah. Nabi SAW pernah mengatakan dalam riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan keberkahan untuk umatku fi bukuriha, di waktu-waktu awal, maksud waktu-waktu pagi. Jadi doa. Dan dalam riwayat lain, burika li ummati fi bukuriha, diberkahi, ada keberkahan disiapkan untuk umatku di waktu-waktu pagi. Maka salah satu perawi Sakhr, beliau adalah seorang pedagang. Perawi ini dia punya pekerjaan atau pedagang. Ia biasa mengirim barangnya, transaksinya itu di pagi hari, di pagi hari. Maka alhamdulillah beliau diberikan keuntungan dan ribhun yang besar, yang berlipat ganda. Kemudian yang kedua, yang pertama adalah harus dibiasakan untuk tidur awal sehingga bangun paginya itu lebih cepat, lebih cepat. Syukur-syukur kalau sebelum subuh dia sudah bangun. Misalnya 1 jam atau 2 jam sebelum subuh dia sudah bangun. Dia sholat tahajud kalau mampu. Kemudian kalau tidak mampu sholat witir walaupun cuma 3 rakaat. Tapi kalau mepet-mepet, misalnya mepet-mepet waktu subuh tidak keuber 3 rakaat, maka cukup dia sholat 1 rakaat saja. Dan luar biasa, sholat witir itu adalah salah satu sholat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi, walaupun sunnah ya. Ulama mengatakan sunnah witir itu tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Mau beliau safar di kampung orang, mau dia tidak safar tetap di Madinah, Nabi tetap sholat sholat witir. Maka Nabi mengatakan, ya ahlal Qur'an autiru fa innallaha witrun yuhibbul witra. Wahai orang-orang yang membaca Al-Quran, ahlul Quran, autiru, sholatlah kalian witir, karena sesungguhnya Allah itu witr. Witr itu maha ganjil. Allah satu, tidak berbilang, dan menyukai hal-hal yang ganjil. Witir itu 1, 3, 5 dan seterusnya. Jadi sholat witir itu luar biasa. Setelah sholat witir, sebelum subuh azan kan? Setelah azan sebelum azan atau setelah azan kita langsung ke masjid. Setelah itu sholat 2 rakaat. Nabi mengatakan, raka'atani qabla al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh, kan sebelum azan, sebelum iqamah kan sholat 2 rakaat kita itu, maka itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Coba kebayang, dunia dan seisinya yang kita sampai bulan Ramadan aja tak puasa kita kawan, gara-gara mencari dunia dan isinya. Ini isi dunia maksudnya, kita seperti itu. Itu tidak lebih baik daripada sholat 2 rakaat sebelum subuh. Kebayang bagaimana subuhnya. Tentu kita tidak akan mengatakan subuh tidak lebih baik daripada 2 rakaat sebelum subuh, karena subuh ini wajib. Yang wajib itu lebih baik daripada yang sunnah. Kebayang subuhnya itu bagaimana, kan seperti itu. Dan ini untuk liqaumin yatafakkarun, untuk mereka yang biasa berpikir seperti itu. Tidak lama sholat teman-teman, tidak lama, paling sekitar 5 atau 6 menit, atau bahkan sebagian 3 menit karena 2 rakaat, kan seperti itu. Apalagi anda para pekerja keras, para fighter di lapangan, para pejuang harta halal, kan seperti itu. Ini kalau sholat tahajud tidak usah lama-lama. Sholat tahajud rakaat pertama kulhu, rakaat kedua inna a'tayna kal kautsar, bangkit lagi rakaat ke-4, ketiga dan keempat. Seandainya memang tidak mampu seperti itu, sholat witir saja. Rakaat pertama wal 'asr innal insana fil khusr, rakaat kedua qul huwallahu ahad, rakaat ketiga inna a'tayna kal kautsar. Dah segitu-gitu aja sudah sampai Allah memanggil kita dalam keadaan bersujud di tengah malam itu. Seperti itu. Jadi yang dicintai oleh Allah itu bukan yang gede, bukan yang banyak, akan tetapi
apa ya, adwamuha, yang konsisten, wa in qalla, walaupun sedikit, seperti itu. Dan kita tahu ayyuhal muslimun, kenikmatan yang paling nikmat hidup di dunia ini kalau kita masih diizinkan untuk mendekat kepada orang-orang yang kita cintai. Oh, itu adalah kenikmatan, bahkan puncak dari kenikmatan. Bagaimana tidak, di sepertiga malam terakhir Allah mengulang-ulang, yang meminta kepadaku akan aku berikan, yang memohon kepadaku akan aku kabulkan, yang meminta ampun akan aku ampuni. Itu ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim, dan itu berlaku promo itu di sepertiga malam terakhir, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah setelah tidur itu disunnahkan kita untuk mengusap wajah dengan kedua tangan sebelum beranjak dari tempat tidur. Sebagaimana ini diceritakan oleh sahabat yang mulia Ibnu Abbas. Beliau pernah mengatakan, dahulu aku pernah bermalam di rumah bibiku. Bibi beliau itu Maimunah, ibunda Maimunah, salah satu istri dari Rasulullah SAW. Kemudian Nabi saat itu bangun lalu mengusap wajah dengan tangan beliau. Setelah itu beliau membaca 10 ayat akhir dari surat Ali Imran. Diusap tangannya, mukanya dengan kedua tangan. Itu sunnahnya kan, kawan. Jadi sama-sama mengusap, satu karena pengen mengusap, yang satu karena mengikuti sunnah. Ini beda. Yang satu tidak dapat pahala, dapat usapan saja. Tapi kalau satu, yang kedua ini dia mengusap dalam rangka mengikuti Rasulullah. Karena Rasulullah mengusap, apa manfaatnya? Saya tak mikir manfaat. Yang penting Rasulullah mengusap, saya akan mengusap, beres. Karena tugas kita itu nggak panjang kan, kawan. Nggak mesti semuanya harus masuk logika. Nggak mesti itu, nggak mesti harus masuk logika. Listrik, strum itu nggak ada yang bisa membuktikan ada atau tidak. Tak ada. Tapi orang yakin semua setrum itu ada. Betul tak? Kalau seandainya katakan seperti apa setrum itu, susah kita ini. Mungkin para doktoral itu butuh bertahun-tahun untuk menghadirkan setrum itu. Tapi semua kita tahu itu ada. Tidak semua yang ada itu harus nampak. Oleh karena itu apa? Tugas kita hanya satu. Nabi nyuruh ke kanan, kita ke kanan. Udah beres. Sampai kita bertemu dan Nabi kita telah menunggu di Telaga Al-Kautsar. Telaga Al-Kautsar, nanti kita akan bertemu di telaga itu bersama Nabi. Salah satu manfaatnya beliau mengatakan adalah mengusap wajah dengan kedua tangan setelah tidur itu banyak ya. Salah satunya adalah untuk membersihkan bekas-bekas tempat tidur, bekas-bekas tidur kita, dari mungkin ada helai rambut atau helai apalah kan, seperti itu. Kemudian yang ketiga, sunnah yang ketiga yaitu berdoa. Setelah bangun tidur itu berdoa. Di antara doa-doa yang sahih yang telah diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji milik Allah dan untuk Allah, alladzi ahyana, yang mana ia telah menghidupkan kami, ba'dama amatana, yang sebelumnya ia telah mematikan kami, wa ilaihi nusyur, dan hanya kembali dan hanya kepadanya lah kami semua akan dikembalikan. Kemudian ada juga hadis yang lain, alhamdulillahilladzi afani fi jasadi, segala puji bagi Allah yang telah membuat jasadku sehat, wa radda alayya ruhi, dan telah berkenan mengembalikan pada badan saya ruh, wa adzina li bidzikrihi, dan Allah mengizinkan saya untuk menyebutnya atau mengingatnya. Luar biasa, sebagaimana kami sampaikan tadi, diizinkan kita oleh Allah untuk mengingat, diberikan ilham ke dalam hati kita untuk mendekat kepada Rabbuna Jalla Jalaluh. Ini adalah rezeki. Tak pandang mau dia di darat, laut, dan di udara. Kalau Allah berkehendak dan Allah mau orang itu untuk mendekat, dia akan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah rezeki, di mana sebagian orang itu dekat rumahnya itu dengan masjid. Dia tidak ke masjid tuh, dekat. Al-Quran semua cetakan ada di dalam librarinya, di dalam perpustakaannya. Tak satu pun satu hari itu satu ayat tak mampu dia. Bahkan mungkin tidak diberikan kemudahan oleh Allah untuk berzikir, sekedar mengatakan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Karena memang semua ini biiznillah. Semua ini terjadi bukan karena kita bisa, bukan karena kita mampu, tapi karena kita dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kan, kawan.
Mau kerja di mana aja, kalau memang Allah berkehendak ingin orang itu mendekat, maka akan Allah buat dia untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua ketaatan itu adalah zikir. Mau sholat, mau bersedekah, semuanya zikir. Tidak mesti harus mengucapkan sesuatu, melakukan sesuatu, bahkan sekedar bersedekah, berbuat baik kepada anak istri karena berharap wajah Allah, ini adalah apa? Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat, hidup kayak begini ini nikmat. Seperti itu. Sebagaimana dikatakan bahwasanya penderitaan yang paling menderita itu adalah ketika kita sedang jatuh cinta, tapi jauh terhadap orang yang dicintai. Itu derita. Sedangkan kita mencintai Allah, Allah itu dekat dengan kita. Allah itu dekat. Bahkan Allah itu lebih dekat dari urat leher. Allah tahu apa yang kita lakukan. Bahkan mau minta kapan saja, di mana saja, apa saja, Allah akan berikan. Mau minta ampun kapan saja, yang berdosa malam hari, siang hari mau minta ampun, Allah akan ampuni. Seperti itu. Malam yugharghir, kata Nabi, selama nafasnya belum sampai di tenggorokan, maka ada kesempatan. Maka tidak boleh orang mengatakan kau tidak akan diampuni oleh Allah. Siapa yang bilang kayak begitu? Siapa? Enggak ada. Seburuk-buruknya orang, endingnya belum tahu. Barangkali Allah akan memberikan satu amal saleh di akhir ujung kehidupannya, yang dengannya Allah tutup usianya. Dengan itu cukup bagi Allah membuat alasan orang ini husnul khatimah. Yang paling apes, orang-orang mengira orang itu baik karena memang dari kecil sampai tua dia baik. Qadarullah, tertulis di Lauhul Mahfuz orang ini mengerjakan satu amalan jelek dan Allah tutup usianya di atas amalan itu, maka dia su'ul khatimah, mati di atas keburukan. Ini yang musibah kan. Makanya kita banyak berdoa kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah dalam sujud. Kalau tak bisa pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia saja, atau setelah sholat seperti itu. Kemudian tadi disampaikan bosnya berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian yang keempat, disunnahkan kita bersiwak. Siwak itu pendek kata adalah gosok gigi. Jadi membersihkan gigi dari warna dan aroma. Mungkin warnanya tak bagus ataupun aromanya tidak menyenangkan lah. Sebagaimana kita diberikan hidung oleh Allah untuk mencium. Kalau kita mencium aroma-aroma yang tidak baik, kita tersakiti dengan aroma tersebut. Masalahnya aroma itu datang dari mana? Dari mulut kita sendiri. Musibah ini kan. Jadi kalau mulut sekitar kita bau, kita itulah orang paling kritis gitu. Giliran kita yang bau sendiri itu apa? Kita memberikan dispensasi, ini musibah. Jadi bersiwak itu luar biasa. Bahkan Nabi SAW pernah mengatakan salah satu manfaat yang besar di dunia dan di akhirat dari bersiwak atau sikat gigi adalah madharatun lil fam mardhatun lirrabb. Dalam Musnad Imam Ahmad, dan hadis ini disahihkan oleh Albani, bersiwak itu adalah madharah. Madharah itu bersuci, suci, membuat bersih mulut dan membuat Allah ridha, seperti itu. Jadi di dunia manfaatnya untuk menjaga kebersihan, dan di akhirat mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim pernah Nabi mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu'in. Dalam naskah yang lain, wa inda kulli salah. Seandainya bukan karena takut memberatkan untuk umatku, sungguh aku akan perintahkan mereka untuk selalu bersiwak, membersihkan giginya ketika mau wudu. Walaupun kita tahu setiap orang wudu tidak mesti harus sholat. Dalam naskah yang lain disebutkan inda kulli salah, setiap mau sholat, dan tidak semua sholat perlu berwudu. Bener nggak tuh? Bener dong. Maghrib sholat, setelah maghrib Anda tidak batal, mau sholat isya perlu wudu lagi? Tak perlu. Subuh perlu wudu lagi? Selama wudu isya masih tidak batal, maka Anda langsung sholat subuh. Makanya setiap mau wudu, setiap mau sholat, kalau bukan karena memberatkan, Nabi takut ya, untuk memberatkan kita itu takut. Makanya Nabi tidak wajibkan itu. Apa susahnya bagi Nabi mengatakan wajib bagi kalian gosok gigi sebelum wudu atau gosok gigi sebelum sholat? Tapi itu tidak terjadi. Makanya kan ini penting kan, penting. Kemudian
Sabda Nabi yang lain, kana la yanamu illa wasyiwaku 'inda ra'sihi. Dahulu Nabi itu tidak tertidur kecuali di dekat kepala beliau itu ada kayu siwak. Kayu siwak itu untuk di zaman itu tidak ada odol, bukan odol, odol merek, tak boleh sebut merek di sini. Apa? Pasta gigi, nggak ada pasta gigi, nggak ada sikat. Jadi yang ada waktu itu adalah kayu siwak yang dihalusin tuh, yang dibuat kayak gini-gini tuh ya. Jadi kalau ditanya mana yang lebih baik Ustaz, kayu siwak apakah sikat gigi dengan pasta gigi? Tergantung. Kalau di kamar mandi, di tempat wudhu yang boleh basah-basah, boleh kumur-kumur, sikat gigi lebih baik. Tapi kalau di soft pertama, di karpet kayak begini nih, Anda pakai odol, Anda akan berurusan sekitar 15 orang DKM. Itulah perkara yang sangat besar karena Anda berkumur-kumur di karpet hijau yang mulia ini, betul tak? Jadi apa? Di mana dulu mau bersihkan gigi di mana? Kalau di tempat-tempat tak bisa kumur-kumur, jangan pakai odol. Seperti itu. Kecuali kalau odolnya ditelan, kawan. Tapi mungkin itu tak banyak hidup Anda di dunia ini kalau Anda nelan kayak begituan. Fa idza staiqadha bada'a bisiwak. Setelah beliau itu, tujuan beliau memberi apa? Menyiapkan apa ya? Kayu siwak di dekat kepala ketika beliau bangun, langsung beliau apa? Memulai bangun pertama itu dengan apa? Membersihkan giginya. Luar biasa kan. Ini makanya kan apa? Nampaknya ini hanya ada di dalam agama kita. Makanya antum jangan pindah agama. Sini-sini aja udah. Sayang antum kalau pindah agama itu. Bener dah, Anda boleh buktikan. Boleh buktikan. Ajaran siwak. Gosok gigi saja. Segitu-gitunya Nabi coba. Coba tengok. Gosok gigi. Kalau setiap, anggaplah dulu, setiap kali sholat wajib kita gosok gigi. Berarti sholat kita yang fardu ain saja ya. Berapa? 5 kali sholat, 5 kali gosok gigi. Padahal Ikatan Dokter Gigi Indonesia saja, mereka sepakat menggosok gigi itu berapa kali sehari? 2, sehabis makan dan sebelum tidur. Betul tak? Wah, ini berapa kalinya ini? Belum lagi mau sholat tahajud. Ini kan malam hari ini. Belum lagi mau sholat duha, belum lagi mau wudhu. Ini setiap kali sholat. Kalau bagaimana kalau di saat setiap kali wudhu plus mau sholat? Masya Allah. Harum kita nih kan, insya Allah seperti itu. Bukan hanya dapat kebersihan, tapi marbatul lirrab. Allah ridho kepada orang-orang yang bersih seperti itu. Kemudian Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim beliau mengatakan intinya bahwasanya disunnahkan menggosok gigi atau bersiwak itu di setiap keadaan. Tapi ditekankan lagi 1 di antara 5. Yang pertama ketika mau sholat, yang kedua mau wudhu, yang ketiga mau membaca Al-Quran, yang keempat saat bangun dari tidur, yang kelima ketika ada perubahan di mulut, perubahan aroma. Jadi kalau sudah dirasa-rasa nampaknya ini tidak fair lagi lah kita untuk ngobrol sama kawan setiap kita mendekat ternyata dia mundur, ternyata bukan karena apa-apa, karena nafas kita ini sudah mulai berubah seperti itu. Kemudian Nabi SAW pernah bersabda, idza staiqadha ahadukum. Yang kedua selanjutnya selain bersiwak itu disunnahkan mencuci tangan 3 kali setelah beranjak dari tempat tidur, dan jangan memegang apapun, terutama makanan ya. Langsung memegang makanan. Karena Nabi pernah mengatakan begini, idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina. Jika salah seorang di antara kalian itu bangun dari tidur, jangan pernah mencelupkan tangannya ke bejana sehingga dia mencucinya 3 kali. Hatta yaghsilha thalathan. Fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Karena dia tidak tahu semalam itu tangan itu kemana. Semalam tangan kita ini tidur di mana, itu tidak tahu. Makanya apa? Pagi kalau sudah bangun dari tidur itu cuci dulu tangan. Tapi kalau kita sholat apa ya? Sholat mau wudhu, kan pasti kita cuci dulu tangan kita itu. Makanya kan apa? Nanggung habis bangun dari tidur, sunnahnya ngapain? Wudhu, sholat malam. Baru setelah itu kita kalau seandainya harus mau megang sesuatu atau bahkan makanan, maka saat itu akan lebih baik karena kita sudah wudhu. Dan kalau sudah wudhu pasti tangan kita kan dicuci terlebih dahulu kan tangan, kan seperti itu. Kemudian sunnah yang kelima, semuanya ada 6. Berwudhu disertai istinsyak dan istinsyar sebanyak 3 kali. Istinsyak itu adalah bersungguh-sungguh memasukkan air ke dalam rongga hidung
dan menghirup dari sini nih, dari depan. Jadi setelah berkumur istinsyak, sisa airnya itu dihirup sampai sini aja, jangan ditelan. Kalau ditelan Anda minum pakai hidung itu. Jadi apa? Setelah itu dikeluarkan. Alasannya apa? Nabi pernah mengatakan, "Idza istaiqadha ahadukum min manamihi." Jika salah seorang kalian bangun dari tidurnya, fatawadda'ah, dan dia mau berwudu, falyastanshir thalathan. Hendaknya dia beristinsyak. Jadi masukkan dari hidung ke sini. Fa inna syaitana yabitu ala khaysumihi. Dalam riwayat Muslim, naskah punya Muslim, ala khayashimihi. Karena setan-setan itu semalam itu tidurnya di sini. Gimana ceritanya Pak Ustaz? Nggak usah diceritakan, karena Nabi tidak bercerita, kita nggak usah bercerita, beres. Yang penting imani saja. Belum tentu kita dengar cerita, ini bukan masalah mendongeng ini. Nabi bilang kalau apa? Setan itu berdiam di sini. Maka pagi itu sedot langsung buang. Seperti itu. Luar biasa dengan kawan. Kecuali kalau kita puasa. Kalau puasa jangan terlalu bersungguh-sungguh. Kalau bersungguh-sungguh, seger kita kan. Jadi masuk dari hidung. Riwayat ini dilibatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kalau lafal milik Imam Muslim mengatakan falyastansir thalatha marrat. Hendaknya dia itu beristinsyak 3 kali. Masukkan, keluarkan 1. Masukkan, keluarkan, masukkan, keluarkan. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, tidak lupa disunahkan kita ini untuk tidak lupa membersihkan atau merapikan tempat tidur. Tempat tidur. Karena di dalam agama kita ini mengajari hidup bersih, mengajari rapi, mengajari keteraturan. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai keindahan, dan bahkan keindahan itu disifatkan kepada dirinya. Dalam sabda Nabi dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Nabi pernah mengatakan, "Innallaha jamilun." Sesungguhnya Allah itu maha jamil, maha indah. Yuhibbul jamala. Namanya panjang. Kalau namanya pendek jadi unta nanti. Yuhibbul jamala, dan Allah menyukai hal-hal keindahan. Makanya kalau kita melihat sendiri saja itu sudah masuk kategori berantakan. Terus siapa yang mau merapikan? Sudah rapikan aja sendiri. Seperti, tapi kan saya punya orang untuk merapikan. Ya setidaknya kita punya sifat tidak tertuduh kita ini orang-orang pemalas. Pemalas. Jadi bisa make tapi nggak bisa merapikan, kan musibah. Seperti itu. Jadi kalau sudah tidur maka dirapikan nanti, dibersihkan. Maka tidak selayaknya seorang muslim sesudah bangun tidur tempat tidurnya itu acak-acakan, kotor atau berantakan seperti kapal pecah. Seperti itu. Jadi yang pertama tadi adalah biasakan bangun pagi-pagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan kita untuk bangun dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba tengok. Sesungguhnya hanya kepada Engkau aku menyembah. Disambung wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami minta tolong. Sedangkan kita untuk menyembah kepada Allah tak akan mampu kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan karena nanti ada jam waker, nanti ada orang yang akan menyiram kepala saya. Enggak kan, bukan karena itu. Tapi karena memang Karena memang Allah menolong kita, membangunkan kita. Seperti itu. Bayangkan antum kalau sekarang kita mengandalkan jam waker. Di zaman Nabi Muhammad enggak ada apa-apa. Seperti itu. Bagaimana orang mau menungguin orang? Orang mau nunggu orang untuk membangunkan dia. Gaji mahal itu. Enggak, di jam wakernya adalah orang itu sendiri. Musibah. Tapi karena memang mereka niatnya jujur, mau sholat tahajud, mau sholat witir, minimal mau sholat subuh, Allah bangunkan tuh. Seperti itu. Tapi kalau niatnya memang main-main, sedangkan Allah Maha tahu apa yang ada dalam dada kita ini, susah. Seperti itu. Makanya niat itu melampaui amalannya. Seandainya qadarullah udah niat mau sholat subuh, sholat tahajudnya, sholat subuh, qadarullah bangun jam 8. Yang penting udah niat, udah dicatat, langsung bangun sholat subuh jam 8 itu. Adapun tahajudnya boleh Anda qadha di waktu itu ataupun Anda tidak sholat, tidak masalah. Tapi kalau sholat subuh kapan Anda bangun, maka di situ kita sholat. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Poin yang paling inti yang ingin kami sampaikan, jangan pernah meremehkan amalan apapun. Karena kita tidak tahu kita akan masuk surga karena amalan apa, dan kita tidak tahu karena amalan apa Allah mengampuni kita.
Tahukah Anda orang-orang dahulu hanya menyingkirkan ranting-ranting yang mengganggu di jalan? Dia mengatakan ini akan mengganggu orang-orang jalan, maka disingkirkan, dan dia ikhlas karena Allah ampuni dosa-dosa dia. Kemudian ada orang yang berulang-ulang ini akan sampaikan bahwasanya ada wanita yang tidak baik, pekerjaannya tidak baik, kemudian dia memberikan minuman kepada anjing yang mau mati gara-gara kehausan, dan dia berharap dari situ pahala atau ajar daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah ampuni itu dosanya. Jadi jangan pernah meremehkan kebaikan. Kata Nabi, wa in antalqa akhaka biwajhin tal'in, walaupun engkau sekedar berwajah ceria hadir di hadapan saudara-saudara semuslim. Jadi sunnahnya itu adalah berwajah ceria, tidak menampakkan kesedihan, apalagi diposting kesedihannya. La haula wala quwwata illa billah. Teman-teman kita itu pasti sedih lah, dan musuh-musuh kita pasti gembira itu. Seperti itu. Jadi jangan memposting apapun sekiranya membuat orang menjadi sedih. Bagaimana kalau hal-hal yang berbau kegembiraan? Kalau memang tidak membuat orang lain iri, tidak masalah. Karena salah satu yang menyebabkan umur orang itu pendek adalah apa? Dia biasa menceritakan atau memposting hal-hal besar yang orang lain tidak punya. Biasanya lebih pendek umur orang kayak begini. Seperti itu. Dihadang di jalan dia. Seperti itu, dirampok di jalan dia. Bahkan jamnya, kan ada tuh jam yang putih ya, kalau postingan. Bahkan tempatnya tinggal klik saja tuh. Lagi makan di saung apa, ada jamnya, tinggal klik langsung dihampiri ke situ, kelar. Seperti itu. Makanya Nabi mengatakan, jadikanlah menyimpan, merahasiakan sesuatu untuk membuat hajat-hajatmu terlaksana. Kalau punya keinginan-keinginan besar, mau umroh, mau haji, udah nggak usah bilang-bilang. Wah, kalau bilang-bilang selesai, datang satu pinjem, selesai sudah. Lupa kalau kita mau haji, boleh sih Pak, karena teman itu tidak akan mutlak, tidak akan teruji sebagai teman kecuali kalau sudah teruji dalam urusan perduitan, perfulusan. Kalau sudah benar dalam hal perfulusan, terutama pinjam meminjam, insya Allah dia teman yang baik. Kenapa? Karena Nabi pernah mengatakan, inna likulli ummatin fitnatan wa fitnatu hadhil ummah al-malu. Sesungguhnya setiap kaum itu punya ujian tersendiri, dan ujian kaumku, kaum muslimin ini adalah apa? Umat ini ujiannya adalah harta. Dalam hal yang spesifik, rangkuman dari sebuah harta adalah apa? Duit. D-U-I-T. Salah ya? Duit. 4 huruf itu membuat hubungan kita apa? Putus kan? Gara-gara duit itu kan. Makanya sebagian dia pinter, dia mau pinjam duit, udahlah supaya hubungan kita nggak putus, antum nggak usah pinjam lah walaupun 100 gitu. Jadi kalau kayak begini pinjam nanti anak nagihnya gimana, terus antum juga pasti menghindar nanti. Kita nyapa dipikir mau nagih, nggak nyapa dipikir marah. Udahlah nggak usah pinjam gitu. Tapi dikasih sama dia, akadnya nggak pinjam tapi diminta, bukan minta, dikasih, hibah. Antum punya 10 orang aja teman kayak begini nih, nikmat hidup kita dengan kan. Mau pinjam, dosa harus pinjam, kasih. Mau pinjam, nggak usah pinjam, kasih gitu. Sekali, 2 kali, 3 kali, hilang semua kawan kita itu. Seperti itu. Semoga ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.